Halo pemirsa, kembali lagi di hadapan Anda, saya Nabila Wahyuni Sindana dan rekan saya Farhan Fadli di Nusantara Update, di mana kami akan menyajikan informasi-informasi terkini untuk Anda. Pada hari ini kami akan menyajikan informasi seputar Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada hari ini, tanggal 10 November 2018. Hari Pahlawan Nasional adalah di mana masyarakat Indonesia memperingati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Dan bagaimana pendapat masyarakat itu sendiri tentang Hari Pahlawan Nasional? Berikut liputannya. Ya, sekarang saya ada di Institut Bisnis Nusantara bersama saya Elena Laurencia Sipayung. Sekarang saya akan menanyakan bagaimana pendapat beberapa masyarakat mengenai Hari Pahlawan Nasional. Kita bagaimana pendapat masyarakat tentang Hari Pahlawan Nasional? Mari ikuti saya. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan mahasiswa Institut Bisnis Nusantara dengan siapa? Farisa. Ya, Farisa. Kamu tahu nggak sih apa itu Hari Pahlawan? Hari Pahlawan Nasional adalah hari di mana kita para pemuda bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan. Harapan saya sih buat para pemuda supaya kita bisa biar semangat belajarnya tambah, bisa meningkatkan, mencerdaskan bangsa ini. Menurut saya Hari Pahlawan itu di mana seluruh masyarakat Indonesia memperingati jasa-jasa para pahlawannya di masa lampau. Kalau menurut kamu sebagai pemuda-pemudi Indonesia, bagaimana sih caranya pemuda-pemudi Indonesia itu harus mengisi Hari Pahlawan sendiri? Nggak usah jauh-jauh sih, kalau kita sebagai mahasiswa kita bisa aja dengan meningkatkan belajar kita, ilmu kita tingkatkan. Nanti gimana dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa mengenal jasa-jasa para pahlawan tersebut. Oh, jadi dengan belajar ya? Iya. Menurut saya pemuda-pemudi Indonesia itu setidaknya bagi pelajar dan mahasiswa itu harus belajar dengan giat untuk menjadikan negeri Indonesia yang lebih baik lagi dan lebih maju ke depannya. Sekian dari saya Elena Laurencia. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar pendapat masyarakat tentang Hari Pahlawan, dan sekarang kita terhubung oleh Zaki yang sedang berada di kediaman Ibu Sri, yaitu salah satu dari putri pejuang. Ya, Zaki laporannya. Terima kasih pada saudari Nabila. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zaki Fauzan. Di sini saya di kediaman dari Ibu Sri. Ibu Sri adalah putri dari pejuang kemerdekaan Indonesia. Baik, selamat siang Ibu Sri. Selamat siang. Ya, apakah benar Ibu Sri adalah seorang putri dari pejuang Iya. kemerdekaan Indonesia? Iya. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pejuang atau mengenai orang tua dari Ibu Sri sendiri. Menurut Ibu, bagaimana cara mengapresiasikan Hari Pahlawan yang baru-baru saja terjadi belakangan ini? Baiklah, menurut Ibu, mengenang Hari Pahlawan, saya sebagai putri seorang pahlawan, kita harus mengenang para pahlawan dengan mengunjungi makamnya dan mendoakannya, dan kita jangan pernah melupakan atas jasa-jasanya. Baik, mungkin Ibu pada saat itu pernah diceritakan oleh orang tua Ibu mengenai pengalaman pada saat merebut kemerdekaan Indonesia. Iya, memang. Kalau untuk pengalaman Ibu tidak ada, tapi waktu saat itu kan Ibu belum lahir ya. Ya, betul. Jadi orang tua pernah bercerita bahwa dia juga pernah ikut berjuang. Bahkan dia pernah ditangkap, dimasukkan ke sebuah kamar mandi WC, dikasih makan roti di situ, hanya sepotong roti untuk berdua dengan adiknya. Nah, pada saat itu seorang Belanda itu jamnya rusak jatuh. Dia berkata, barang siapa yang bisa memperbaiki jam saya akan saya bebaskan. Ternyata bapak saya mencoba bisa. Akhirnya bapak saya dibebaskan. Jadi pada saat itu emang sangat susah ya, Ibu ya. Iya. Cara merebut kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Mungkin pada saat itu Bapak dari Ibu Sri ini seorang veteran atau militer atau bagaimana? Bukan. Bapak saya seorang orang biasa, bukan orang militer. Dia seorang pemuda biasa yang harus nikah waktu itu. Asalnya dari kota Yogyakarta. Nikah, akhirnya berangkat pindah ke kota gede, di
di Pleret, kota Pleret tepatnya. Sampai di situ baru nikah, ternyata kan memang keadaan yang sangat penting. Jadi mbah saya itu seorang bupati pada saat itu. Karena sering disaturan yang Belanda, akhirnya mbah saya menyarankan untuk membawa bapak saya ke kota. Karena mungkin bapak khawatir gitu. Karena bapak juga ikut berjuang, jadinya lebih baik dibawa ke kota. Ke kota itu kan nggak terlalu rawan dia dibanding dengan di desa. Gitu. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana, apakah Ibu pernah mengalami atau punya pengalaman tersendiri saat merebut kemerdekaan Indonesia? Pengalaman Ibu hanya waktu pada G30 SPKI ya. Pada saat itu Ibu masih kelas 4 SD. Ibu nggak tahu persisnya, yang tahu hanya karena orang tua itu, karena kan saya diseret-seret ke sana kemari sama orang tua. Yang saya ingat hanya setiap jam malam sore itu bunyi sirine, saya bawa masuk, diumpetin, ditutup gitu ya, pokoknya karena tidak boleh keluar karena itu semua udah gelap. Karena pada saat itu tuh kalau anak gadis juga banyak yang diculik-culikin, jadi saya tuh diumpetin sampai ditanggok gitu dia itu sama orang tua saya sampai segitunya gitu, karena ini melindungi anaknya ya, yang sampai anaknya ini. Nah setelah agak reda, di saat orang tua saya ada kesempatan, saya dilarikan ke Jakarta, dititipkan ke saudara. Iya. Bagaimana pendapat Ibu atau harapan pada pemuda sekarang, karena masih banyak segelintir pemuda di Indonesia ini akan belum sadar akan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang sampai mati-matian merebut kemerdekaan Indonesia ini? Harapan Ibu sebagai anak bangsa ya, sebagai generasi muda tuh harus lebih kuat, tapi harus mengenang pejuang-pejuang masa lalu. Jadi jangan meremehkan. Kalau bisa kita harus lebih cerdas, lebih giat, lebih gigih, dan lebih bersatu. Kita harus bersatu untuk istilahnya menyelamatkan bangsa kita yang saat sekarang ini ya, mungkin juga sedang ini. Rasa Ibu itu aja. Harapan Ibu cuman anak muda sekarang ini janganlah melupakan pejuang-pejuang lalu ya, masa lalu gitu aja. Yang begitu beratnya ya perjuangan. Jadi kita harus meneruskan lebih ini lagi daripada yang sudah. Terima kasih pada Ibu Sri sudah membagikan segelintir pengalaman dari Ibu Sri sendiri atau dari pengalaman dari orang tua Ibu Sri sendiri. Baik, saya Muhammad Zaki Fauzan, kembali ke rekan saya Nabila. Ya, terima kasih Zaki atas laporannya. Sekarang kita juga sudah terhubung oleh rekan kita Viola yang berada di kantor Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Jakarta Timur. Ya, Vio, laporannya. Ya, terima kasih saudara Muhammad Fauzi. Kembali lagi dengan saya Viola Aida. Pagi ini saya berada di ruangan Pemuda Pancamarga DKI Jakarta. Lebih tepatnya di gedung LVRI DKI Jakarta. Ya, di samping saya berada Bapak dari Pancamarga. Saya Rizal, Wakil Ketua Pemuda Pancamarga DKI Jakarta, yang sehari-harinya memang ada di ruangan ini. Saya berterima kasih adik-adik bisa hadir di sini untuk bisa sharing dalam rangka menuntaskan segala macam kegiatan di kampus Institut Bisnis Nusantara. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa dapat berguna di kalangan masyarakat, khususnya pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Ya, jadi Bapak Rizal ini adalah salah satu putra dari para pejuang Republik Indonesia. Benar sekali ya, Pak? Betul. Ya. Sebaiknya tidak usah panggil Bapak. Ya, karena kalau Bapak nanti terlalu tua. Kalau yang di bawah itu adalah orang tua kita, karena kamu juga adalah generasi penerus, bisa menyesuaikan diri. Kalau dulu yang namanya kita tidak kenal, orang panggilnya Bung. Ya, Bung apa. Kalau sekarang panggilnya Abang atau Kakak. Jadi jangan panggil Abang atau Bapak. Kalau Bapak jauh gapnya. Jadi saya manggilnya Abang. Bagaimana cara Abang mengapresiasi
Hari Pahlawan yang sedang hangat ini belakangan ini? Ya, saya terima kasih. Saya selaku putra putri pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ya sebaiknya generasi penerus sekarang ini adalah generasi milenial. Sebaiknya generasi milenial ini juga harus bisa menyesuaikan kepada generasi terdahulu, para pemuda-pemuda yang dahulu, bagaimana bisa memerdekakan negara ini. Saya berharap generasi penerus yang akan datang, generasi muda yang akan sekarang ini adalah generasi yang bisa mengikuti apa yang sudah diberikan oleh pendahulu untuk supaya bisa mengisi kemerdekaan atau bisa mengisi bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para pejuang-pejuang pendahulu. Bapak ini kan abang ya, abang ini kan adalah salah satu putra dari para pejuang. Ya, sekiranya orang tua dari abang ini pernah menceritakan tentang pejuang-pejuang zaman dulu atau kisahnya dari orang tua abang ini tersendiri. Ya, baik, terima kasih. Saya diberikan amanah, diberikan contoh oleh orang tua saya ketika beliau dulu pejuang, beliau dulu pemuda. Mereka itu tidak ada bicara mereka sudah langsung inisiatif untuk bagaimana supaya pemuda-pemuda terdahulu itu tanpa diperintah, inisiatif mereka sudah langsung ada, sehingga orang tua saya juga memberikan contoh kepada saya, kamu nanti setelah jadi pemuda atau mungkin dari sekarang kamu itu harus punya inisiatif tanpa diperintah. Yang kedua, selaku pemuda generasi penerus harus punya inisiatif, inovatif, kreatif menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Itu adalah orang tua saya. Kalau misalkan sedikit cerita tentang orang tua abang waktu masa berjuang untuk kemerdekaan itu seperti apa? Ya, dulu cerita orang tua saya ketika dulu masih pemuda punya inisiatif, karena dulu itu kan tidak ada hitungan bagaimana caranya untuk supaya bisa ikut berjuang. Jadi inisiatif, karena dulu orang tua saya itu umur sudah 17-18 tahun, sehingga dia bisa ikut dalam kancah perjuangan terdahulu. Dari situ dia, sebelum dia ikut tentara-tentara Indonesia, beliau dulu dilatih oleh tentara-tentara Jepang yang memacu semangat terdahulu. Memang ada baiknya tentara Jepang itu bisa melatih pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu, sehingga orang tua saya punya motivasi, dia begitu semangat bagaimana supaya pemuda-pemuda di Indonesia pada waktu itu punya semangat untuk bisa memerdekakan Indonesia ini. Oh iya, jadi orang tua dari abang ini adalah tentara ya, benar ya? Ya, pada waktu tentaranya, jadi sebelum berjuang mereka dilatih oleh Jepang dulu. Orang tua saya pernah cerita ke saya bahwasanya dia dulu dari angkatan laut, dulu yang namanya kesatuannya adalah Kalri, Angkatan Laut Republik Indonesia. Begitu bergejolak perjuangan, beliau langsung pindah ke Angkatan Darat. Dari situlah sampai dia merdeka Indonesia ini, sampai beliau pensiun merdeka. Jadi beliau langsung bergabung dengan teman-temannya untuk bisa berwirausaha pada waktu itu setelah PKR ya. Iya, kalau misalkan dari abang tersendiri ya, memiliki pengalaman atau tidak pada masa penjajahan? Ya, pengalaman cerita-cerita orang-orang dulu ya, cerita orang tua saya bahwasanya pengalaman perjuangan dulu itu cukup heroik, cukup tidak
bisa dibayangkan kemerdekaan itu dalam waktu singkat ya, bisa merdeka saat sekarang. Makanya arahan dari orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita, bagaimana supaya generasi saat ini bisa mengisi kemerdekaan ini, bisa mengisi pembangunan-pembangunan yang digalakan oleh pemerintah. Oke, jadi kalau misalkan dari abangnya sendiri nih buat pemuda-pemuda kedepannya, pemuda saat ini itu harapannya gimana? Ya menurut saya selaku bagian daripada pemuda Pancamarga, saya berharap ya generasi penerus yang akan datang dari mulai generasi yang milenial sekarang paling tidak bisa melihat sejarah, jangan sampai sejarah itu dilupakan, sehingga kan banyak kemarin ini kan yang namanya lagu kebangsaan aja, lagu-lagu perjuangan pada lupa generasi yang sekarang. Saya berharap itu jangan dilupakan, karena apapun ceritanya kita ini semua bisa merdeka ini karena perjuangan terdahulu. Nah, jadi jangan sampai, harapan saya jangan sampai ini dilupakan untuk generasi yang akan datang. Paling tidak kita jangan lupa dengan sejarah yang dahulu itu aja. Terima kasih Bapak Rizal. Baik pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa pahlawannya. Saya Viola Ayu undur diri. Terima kasih Vio atas laporannya. Oke pemirsa, seperti yang Soekarno bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nabila Wahyuni Sindana dan rekan saya Farhan Fadli, Sampai jumpa. Mantap.